pagi, Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ya, baik ya. Masih semangat belajar hari ini ya? Masih. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Coba kamu perhatikan di bawah-bawah mejamu, di kolong mejamu, adakah sampah? Kalau masih ada sampah, tolong diambil dulu supaya bersih ruangannya, diambil, dibuang ya. Sudah bersih semua? Sudah. Ya, baik. Nah, suasana yang bersih juga menjadikan belajar kita menjadi nyaman ya. Jadi ruangan kelas harus bersih, kemudian kolong-kolong mejanya juga bebas dari sampah ya. Oke, baik. Ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Kita cek kehadirannya hari ini, apakah ada yang tidak masuk. Oke. Gilbert ada. Golfredius Deonilo Ada. Oke. Andika, Hadir. Jeremy, Jessica, Hadir. Justisia, Hadir. Juliana, Hadir. Kasih, Hadir. Kezia, Hadir. Nika, Hadir. Nasmi, Hadir. Rahel, Rafli, Rizky. Izin, Bu. Izin kemana Rizky? Sosialisasi. Oh, ada sosialisasi. Oke, nggak apa-apa. Taufi, Hadir. Yeniko, Hadir. Zahra, hadir Bu. Ya, oke. Berarti hari ini ada satu ya yang izin sosialisasi. Berarti jumlah kalian hari ini adalah 16 orang. Baik. Minggu yang lalu kita belajar apa ya? Ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen. Nah, masih ada yang ingat apa beda ikatan ion dengan ikatan kovalen? Saya, Bu. Ya. Ikatan ion terbentuk dengan cara serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen terbentuk dengan cara memasangkan elektron secara bersama. Oke, bagaimana yang lain sepakat? Ya, baik. Ada juga yang masih ingat tentang contoh senyawa ion? Ada? Garam dapur atau NaCl dan KCl pada pupuk. Oh ya, garam dapur atau NaCl ya, dan juga KCl yang biasa kita tahu yang ada di pupuk ya. Kalau untuk contoh senyawa kovalen, Saya, Bu. ya. H2O, CO2, HCl, gula dan cuka. Oh iya, nah banyak contoh senyawa kovalen yang disebutkan oleh Nasmi tadi ya, betul sekali. Nah berarti kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Baik. Ngomong-ngomong soal cuka tadi, ada Nasmi tadi menyebutkan salah satu contoh senyawa kovalen itu adalah pada cuka ya. Ibu mau nanya nih, pernah makan acar? Nah, gimana rasa acarnya? Asam, manis-manis kecut gitu ya. Nah, ada yang tahu acar itu bumbunya apa ya? Kalau kita bikin acar, yang cewek-cewek nih, yang perempuan nih, yang biasa sering bantu ibu di dapur. Cuka, garam sama gula. Nah, ketika membantu ibu di dapur, pernahkah kamu memperhatikan perbedaan antara garam dengan cuka? Bedanya di mana ya? Rasa. Dari rasa. Terus apa lagi? Baunya menyengat kan? Terus apa lagi? Oh ya, bentuknya. Kalau garam apa bentuknya? Halus. Padat. Oh iya, padat ya. Kalau cuka bentuknya apa?
Oke, baik. Nah, jadi dari beberapa perbedaan yang sudah kamu sebutkan tadi, ya, kira-kira kenapa ya sebabnya ya? Kok bisa sih cuka itu baunya kok menyengat dibandingkan garam dapur? Kenapa ya? Ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu. Oke, nah itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen yang sudah kamu sebutkan tadi beberapa contoh senyawanya, ya. Oke, baik. Ini adalah kompetensi dasarnya yang mau kita capai. Kemudian ini adalah indikator pencapaian kompetensinya, ya. Bisa dilihat dan dibaca di situ, ya. Oke, kemudian ini tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini, ya. Nah, di tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Peserta didik terlibat aktif dalam merancang, melakukan, dan mempresentasikan hasil percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen dengan menguatkan sikap disiplin. Ini PPK-nya ya. Kemudian berpikir kritis, ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, kalau untuk merancang, kemarin Ibu sudah menyuruh kalian merancang alat ya. Merancang alat percobaan uji daya hantar larutan. Sudah semua dikerjakan? Sudah ya, bisa semua ya merangkai alatnya ya? Bisa. Oke, nah hari ini bawa buku semua? Oh ya, baik ya. Nanti di akhir ya penilaian untuk hari ini, nanti di akhir akan ada soal evaluasi yang akan mengukur untuk penilaian pengetahuannya. Kemudian nanti ada penilaian sikapnya dan juga ada penilaian keterampilan dari kegiatan praktikum kalian nanti ya. Nah, jadi nanti seperti minggu yang lalu kalian dituntut aktif ya. Aktif dalam kelompok, kemudian dalam diskusi, kemudian aktif bertanya juga. Nanti akan mendapat poin plus. Oke. Nah, di sini Ibu punya suatu video ya. Ini yang nanti akan kita saksikan bersama. Putar videonya. Melihat semua? Oke, silakan disaksikan videonya. Yang saya laksanakan dengan baik. Ini saudara-saudara sekalian, alat lampu air garam. Kalau selama ini kita pakai lampu listrik, lampu pertama, nah, ini air garam. Jadi garam 1 sendok, ya. Nah, 1 sendok. Nah, kalaupun dia pakai air laut, lebih bagus lagi, cepat. Tidak perlu dikasih garam, tidak perlu digocak. Kalau Anda di rumah tidak ada air laut tuh, ala bawah ngocek, tambah baik, apa menggocang nih? Gocang ini bahasa Indonesianya gocok, gocang. Nah, gocang begini, sudah digocang. Nah, banyak penontonnya nanti Pak, penonton di YouTube 124 juta. Nah, gocang begini, sudah digocang, kasih masuk. Nah, dan ini tangkinya pas-pas 2. Nah, paskannya sudah menyala. Tapi ini lampu darurat, ya. Artinya dalam bencana kedaruratan ini. Nah, ini sumbangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama saya Pak Tim.
air garam. Jadi garam 1 sendok, ya. Nah, 1 sendok. Nah, kalaupun dia pakai air laut, lebih bagus lagi, cepat. Tak perlu dikasih garam. Tidak perlu dibocah. Kalau anda di rumah tidak ada air laut, kalau pergi tangan baik, apa membocah ini? Jadi bahasa Indonesia yang bocor. Gocang, nah gocang begini, dari gocang, banyak penontonnya nanti Pak. Penonton di YouTube saya 124 juta. Nah gocang begini, sudah digocang, kasih masuk. Nah, ya, gocang dulu. Dan ini tekniknya pas-pas buat. Nah, sekarang sudah menyala, tapi ini lampu darurat, ya, ini adalah bencana kedaruratan ini. Nah, ini sumbangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama saya pasti. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, sudah menyaksikan video ini ya. Nah, dari video yang kalian saksikan tadi, kira-kira apa yang kamu pikirkan? Kenapa air garam bisa menyalakan lampu? Kenapa air garam bisa menyalakan lampu? Oh iya, boleh ya. Kenapa air garam bisa menyalakan lampu? Nah, itu merupakan salah satu rumusan masalah ya dari video yang kalian simak tadi. Kalau kelompok yang lain ada? Dari video yang kalian simak tadi, apa kira-kira rumusan masalah yang bisa kamu buat? Dari kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Apakah garam apabila dalam bentuk padat dapat menghantarkan listrik atau hanya dalam bentuk cairan saja? Atau bentuk larutan cairan saja? Oh iya. Apakah apa tadi? Dalam bentuk padat ya? Apakah garam dalam bentuk padat dapat menghantarkan listrik atau cuma dalam bentuk larutan seperti yang di video tadi ya? Oh ya, boleh ya. Baik. Ada lagi dari kelompok berapa lagi ya? Ini silakan. Hampir sama kayak kata Nazmi tadi. Mengapa larutan air garam tuh bisa nyala di lampu darurat? Kenapa Bisa membuat lampu darurat itu menyala. mengapa Larutan air garam dapat membuat lampu darurat menyala. dapat membuat lampu darurat menyala. Oke. Ada lagi? Oh, itu dulu ya sementara. Oke, baik. Nah, jadi apa yang kamu sampaikan tadi boleh dijadikan rumusan masalah ya. Rumusan masalah nanti kamu jawab, kamu buat hipotesisnya. Tetapi sebelumnya kamu cari dulu informasi terkait senyawa garam tadi ya. Nah, jadi mencari informasinya nanti boleh dari bahan ajar, boleh dari video. Nanti kita akan simak video ya. Kemudian boleh juga dari internet ya, boleh juga dari buku. Jadi macam-macam sumber belajarnya, bebas sumber belajarnya ya. Yang penting kamu nanti bisa membuat jawaban dari pertanyaan yang sudah kamu rumuskan tadi ya. Oke, baik, pintar-pintar sekali ya hari ini ya. Bisa sudah membuat rumusan masalah ya. Oke. Ini nanti akan Ibu bagikan sebelum kamu mencari hipotesis ya dari jawaban pertanyaanmu tadi. Ibu bagikan dulu LKP
LKPD sama bahan ajarnya supaya nanti kamu lebih mudah ya mencari informasi. Ada apa? Yang lain sabar dulu ya, aku bagi dulu di kelompok 2. Sudah dapat semua LKPD dan bahan ajar? Sudah ya? Oke. Nah, tolong dilihat ya di LKPD-nya. Nah, di LKPD itu sudah ada petunjuk pengisian LKPD. Nah, jadi nanti kita akan membuktikan beberapa sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, nanti kalian akan mengidentifikasi berdasarkan praktikum yang akan kalian lakukan nanti ya, untuk mengidentifikasi sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen ya. Nah, tetapi sebelumnya kita mau simak video dulu. Oke. Coba perhatikan semuanya menyimak video ya. Nah, ini adalah video pembelajaran tentang beberapa sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen. Berikut ini kita akan belajar mengenai perbedaan sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen. Mari kita mencari tahu perbedaan apa saja dari keduanya. Yang pertama yaitu dari wujud pada suhu ruang. Coba kalian perhatikan, di situ ada contoh garam dapur atau NaCl yang berwujud padat. Gambar yang kedua yaitu pupuk kalium klorida atau KCl berwujud padat. Gambar yang ketiga yaitu kalium bromida atau KPl berwujud padat. Gambar selanjutnya ada glukosa, yaitu dengan rumus kimia C6H12O6 juga berwujud padat. Gambar selanjutnya yaitu nitrogen klorida atau HCl berwujud cair. Dan gambar yang terakhir yaitu oksigen O2 berwujud gas. Sifat fisik yang kedua dimulai dari titik titik dan titik lelah. Berikut ini tabel perbandingan titik lebur dan titik titik beberapa senyawa ion dan senyawa kovalen. Tabel pertama yaitu dari senyawa ion. Coba kalian perhatikan, dari contoh senyawa ion berikut ini memiliki titik lebur dan titik titik yang sangat tinggi. Sedangkan tabel di bawahnya terdapat senyawa kovalen, di mana kalau kita perhatikan titik lebur dan titik didihnya yaitu sangat rendah. Titik didih dan titik lebur berkaitan dengan gaya tarik menarik antar partikel. Senyawa ion terdiri dari partikel ion positif dan negatif, sedangkan senyawa kovalen tersusun dari molekul-molekul. Untuk memutuskan gaya elektrostatis antara ion positif dan ion negatif dibutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan memutuskan gaya tarik antar molekul. Oleh karena itu, titik didih dan titik lebur senyawa ion lebih tinggi dari senyawa kovalen. Sifat fisik yang ketiga yaitu kelaratan zat dalam air dan pelarut organik.
yang diuangkan itu? Oh iya, kelihatan ya. Silakan disimak ya. Setelah kalian melewati ujian tadi, senyawa ion larut dalam air karena saat kristal senyawa ion dimasukkan dalam air, molekul air dapat menarik ion sehingga gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif dalam senyawa ion putus. Maka senyawa ion dapat larut dalam air. Senyawa kovalen umumnya tidak larut dalam air karena perbedaan keelektronegatifan antara atom dalam senyawa kovalen rendah, sehingga tidak dapat berinteraksi dengan tipe-tipe molekul air. Dan sifat fisik yang terakhir yaitu kemampuan menghantarkan arus listrik. Setelah kalian mengamati ujian tadi, senyawa ion dalam bentuk larutan dapat menghantarkan arus listrik karena dalam bentuk larutan ion dapat bergerak bebas membawa muatan listrik. Namun, senyawa ion dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak. Senyawa kovalen umumnya tidak menghantarkan arus listrik dengan baik, tetapi ada senyawa kovalen yang mampu menghantarkan listrik, misalnya HCl. Ya, oke. Kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi ya. Nah, mengenai apa video pembelajarannya tadi? Mengenai apa? Sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen. Oh iya betul ya, sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, dari video tadi kalian sudah menyimak ya, sudah tahu, sudah melihat ada beberapa sifat fisik yang bisa ditemukan dalam video itu ya, pada senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, kita akan membuktikan sifat fisik dari senyawa ion dan senyawa kovalen itu melalui percobaan nanti. Jadi ada beberapa zat yang nanti akan kalian coba apakah apa yang disampaikan dalam video itu sesuai dengan apa yang kamu praktikum atau tidak, ya. Oke. Nah, sekarang kegiatannya adalah silakan praktek, ya. Silakan praktek. Alatnya sudah disediakan di atas meja kalian masing-masing. Kemudian bahannya silakan ambil di belakang sana. Nanti bergiliran, ya. Dari kelompok ini dulu yang paling dekat ya. Ya, silakan. Untuk praktikum kemudian menyelesaikan LKPD-nya ya, itu nanti Ibu kasih waktu 20 menit ya. 20 menit, mudah-mudahan cukup waktunya 20 menit itu. Ya, silakan. Per kelompok 50. Namanya 50. Ingat ya, untuk percobaan ini nanti juga akan ada penilaiannya ya, penilaian keterampilan. Jadi silakan secara berkelompok harus aktif. Jangan
ketika praktek. Jadi yang diuji yang pertama itu apa? Uji kelarutan dulu ya. Nah, jadi uji kelarutan dulu, baru nanti yang kedua apa? Uji daya hantar listrik. Oh ya, uji daya hantar listrik. Sudah kan kelompok 2? Bisa? Untuk sendoknya jangan tercampur ya. Ya Bu, ini Ya, bisa. Oke. Oke, nah ini kosong yang ambil bahan boleh kelompok berapa lagi? Kelompok ini apa yang sama ya? Silakan. Jangan lupa baca petunjuk prakteknya ya. Sebelum praktek baca dulu petunjuk prakteknya. Giliran ya. Sudah dapat label semua? Ada tadi dibagi sudah labelnya ada apa? Oh iya. Ingat ya, ditempelin label ya, jangan sampai ketuker nanti. Ini labelnya mana? Belum. Sini. Sudah? Sudah semua? Untuk labelnya? Oh ya, ini kelompok yang itu ya, minta ya. Nah ini label.
Dikasih label sudah? Ya, dikasih label ya, biar nggak tertular nanti. Nanti jangan lupa data pengamatannya ya. Nanti kamu harus kasih praktikum lalu nggak diisi data pengamatannya. Sini aku dia. Belum praktek ya, belum mencampur. Oke. Apa datang dulu? Di anak itu datang mungkin. Untuk sendok yang barang siapa yang bawa? Jangan dibawa sendoknya ya. Coba perhatikan semua, perhatikan untuk uji kelarutan itu yang benar prosedurnya seperti yang kelompok ini ya, kelompok 2 kelompok 2. Jadi bahannya itu dicampurkan di depan sini, jangan kamu ambil ke sana, ya. Karena sendoknya nanti pasti akan tercampur. Nah. Gini loh. Pas ya.
lain. Ya. Boleh. Sendok gula sini. Apa? Garam gula. Ini gula. Garam. No. Lihatin di bawahnya. Minyak gula. Maka separuh gitu. Ini saya Ya, saya kurang. Kemana kan? Ya, udah. Buk, itu garam. kita Pak. Garam Ya betul. Baca ulang. Iya, memang. Kata ibu jangan banyak. Ini tutup. Ini sini. Tutup. Ada berapa netel sih? Cuma gitu. Udah lah. Labelnya Lagi di situ belum itu. Kemudian Amati catat sudah habis itu uji daya listrik Garutan dalam Garutan. Masukkan coba ibu lihat hasilnya sana yang ya Garutan. Apa Garutan? Ini Garutan di sini. Garutan dulu. Garutan dulu. Ayo, kemana kan? ini sama apa? Nah sekarang kalau sudah percobaan yang pertama, yang kedua, silakan dilanjutkan. Ini hati-hati ya nak. Gimana ini ngomong?
ada nggak berita di sini? Oh, nggak ada. Ada dapat kadar. Ada gula demam. Di waktu ini ya. Kebanyakan apa buat kita? Ini nah, aduh lembut apa sih? Apa bahas tuh? Ini. Sini Sampai Ada itu kesana Pak. muka Pak. Ada. Tuh, aku cuma dulu. Ada. Gimana, sudah selesai? Yuk, agak cepat sedikit ya. ya Bu. Sambil yang lain melakukan percobaan, sambil ditulis ya data hasil pengamatannya. Data hasil pengamatan ditulis. Ya, ada salah satu yang menulis. Silakan diisi data pengamatannya. Data pengamatan. Ya, nanti di sini. Data pengamatan kira-kira gimana? Misalnya ini plus jarak tulis nanti hasil pengamatan ya. Misalnya yang ini menulis data pengamatan yang data pertama, percobaan pertama. Yang ini nulis yang percobaan kedua dan ketiga ya. Bagi-bagi gitu. Mana? Masih belum. Ini Pak. Sini. Coba apa yang aku mau ada. Ini
Kurangnya apa? Bahaya. Enggak nyala, itu nyala. Nyala. Sudah. Garam. Larvan garam nyala. Berbunyi. Timbul mendidih kayak. Coba pas terus anu lagi. Apa? Tetap ya? Sudah. Nah. Bulat. Sambil dilihat juga ya pengamatannya selain pada lampu apalagi yang dilihat di batang elektroda ya. Sudah lah ini. Sudah. Berhasil. Naik. Ini iya, lain kita bertegar parah. Ini keras. Nah tuh terang, nah itu karena itu jadi itu bisa belum lagi. Iya begitu ya pada saat kena pakunya jangan kena. Iya. Lagi di bawah. Di sini jadi. Bagi kelompok yang sudah selesai melakukan pengamatan, silakan dikembalikan untuk alatnya ke belakang sana ya, biar tidak mengganggu di atas mejanya. Laratan, Bu, Ibu. Laratannya biar pindah di belakang juga. Iya, ditaruh aja di belakang semuanya. Ya. Ya. Alatnya biar aja di atas meja. Alat yang itu, alat uji ya. Sini Bu.
Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dulu. Oke. Baik. Dari apa yang sudah kamu dapatkan tadi, ya, perhatikan semua kelompok. Dari apa yang sudah kamu lakukan tadi, ya, silakan kalau ada yang mau mempresentasikan dulu hasil percobaannya boleh. Siapa duluan? Oh ya, kelompok 3 silakan. Ada yang kelompok yang lain jangan mengerjakan yang lain ya. Ya, fokusnya harus ke depan ke kelompok yang akan mempresentasikan hasil.
Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan garam dapur merupakan senyawa ion, kapur barus merupakan senyawa kovalen nonpolar, gula yang merupakan senyawa kovalen polar, air yang merupakan pelarut polar, dan minyak goreng yang merupakan pelarut nonpolar. Berdasarkan hasil penyelidikan kami, garam dapur atau NaCl merupakan senyawa ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam minyak. Kapur barus merupakan senyawa kovalen tidak larut dalam air tetapi larut dalam minyak. Dan gula larut dalam air tetapi tidak larut dalam minyak. Hal ini terjadi akibat perbedaan kepolarannya. Terima kasih. Masalahnya tadi?
Oh, baik. Rumusan masalahnya akan dibacakan oleh teman saya. Rumusan masalah kelompok 3. 1. Mengapa larutan garam dapat menyalakan lampu pada lampu darurat air garam? 2. Bagaimana sifat fisi garam yang merupakan senyawa ion? Baik, hipotesisnya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, karena larutan garam merupakan senyawa ion. Dalam wujud padat, senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam wujud cair atau meleleh dapat menghantarkan arus listrik. Daya hantar listrik terjadi apabila medium yang mengandung partikel bermuatan dapat bergerak bebas. Senyawa ion dalam wujud padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak bergerak bebas. Sementara dalam bentuk lelehan atau larutan, senyawa ion adalah konduktor yang sangat baik karena ion-ion dapat bergerak dengan bebas. Yang kedua, kristalnya bersifat keras tetapi rapuh. Titik didih dan titik leleh senyawa ion tinggi. Pada umumnya, senyawa ion larut dalam polar. Hal ini dikarenakan adanya gaya tarik-menarik ion dipol. Gaya tersebut mengakibatkan tertariknya ion-ion yang ada dalam senyawa oleh kutub-kutub yang ada dalam molekul air. Sebaliknya, senyawa ion sangat sukar laut dalam pelarut nonpolar. Karena pelarut nonpolar tidak memiliki polaritas sehingga tidak mampu melepaskan ion-ion dari senyawanya. Dalam wujud padat, senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam wujud cair atau meleleh dapat menghantarkan arus listrik. Ya, baik. Itu tadi paparan dari kelompok 3 dan juga sudah dibuktikan juga ya dari hasil percobaan itu tadi bahwa larutan garam itu bisa menghantarkan arus listrik. Nah, dari paparan kelompok 3 ini adakah kelompok lain yang mau menanggapi atau mau bertanya? Boleh. Ada Bu. Ya, silakan kelompok 1. Saya izin bertanya. Tadi kan kalian menjelaskan bahwa kapur barus yang dimasukkan dalam air itu tidak larut. Tapi kapur barus yang dimasukkan dalam minyak goreng dapat larut. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi kayak begitu? Makasih. Baik, saya kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena air merupakan senyawa kovalen polar dan kapur barus merupakan senyawa kovalen nonpolar. Berdasarkan sifat fisisnya, senyawa kovalen nonpolar tidak dapat larut dalam air. Ya, berarti karena beda kepolaran tadi ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Kami dari kelompok 2 hanya mau menambahkan jawaban dari kelompok 3 tadi. Jadi air sifatnya polar, sedangkan kapur barus termasuk non-polar. Sehingga jika kapur barus dilarutkan dalam air, maka tidak bisa dilarutkan akibat perbedaan kepolaran tadi. Nah, tetapi kapur barus dapat dilarutkan dalam minyak goreng karena sama-sama bersifat non-polar sehingga bisa menyatu. Ya, oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 2 dan juga kelompok 3 ya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan tadi bahwa kelarutan itu dipengaruhi karena perbedaan kepolaran tadi ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 3. Tadi kan kelompok 3 sudah memaparkan hasil percobaannya, yaitu uji kelarutan dan juga uji daya hantar listrik. Nah, Ibu belum mendengar nih paparan tentang perbedaan titik didih dan titik leleh dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, bagaimana hasil diskusinya tadi? Untuk perbedaan titik didih dan titik leleh, senyawa ion dan senyawa kovalen, siapa yang mau memaparkan perbedaan sifat fisis titik didih dan titik leleh, senyawa ion dan kovalen? Iya, silakan kelompok 1. Jika dilihat dari literatur link yang sudah kami baca, untuk titik didih dan titik lebur senyawa ion lebih tinggi dibanding senyawa kovalen.
Sedangkan titik didih senyawa kovalen lebih rendah dari senyawa ion. Oke. Kalau rumusan masalah kelompok berapa ya? Untuk rumusan masalah kelompok 1, yang pertama, apakah garam dalam bentuk padat dapat menghantarkan listrik atau hanya dalam larutan saja? Hipotesisnya garam dalam bentuk yang padatan tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ion atau karbon masih terikat, jadi tidak bisa menghantarkan. Baik, ya, karena ada itu masih dalam keadaan terikat ya karena bentuknya padat. Oke, baik. Itu saja rumusan masalah dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 rumusan masalahnya apa? Silakan dipaparkan. Rumusan masalah kelompok 2 adalah bagaimana sifat fisis senyawa ion dan senyawa kovalen. Hipotesis dari kami adalah sifat-sifat fisis senyawa ion adalah sebagai berikut. 1. Kristalnya keras tetapi rapuh. 2. Senyawa ion umumnya mudah larut dalam air yang bersifat polar. Contohnya pada NaCl tadi yang mudah larut dalam air. 3. Dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan dan larutan. 4. Memiliki titik didih yang tinggi. Sedangkan sifat-sifat fisis senyawa kovalen yaitu yang pertama, dalam keadaan padat, cair, dan gas senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi pada beberapa senyawa kovalen polar seperti HCl dapat menghantarkan arus listrik jika HCl-nya dalam bentuk larutan. Yang kedua, pada umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Senyawa kovalen polar dapat larut dalam air. Contohnya pada kapur barus yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam minyak goreng karena kapur barus dan minyak goreng merupakan senyawa kovalen non-polar. Yang ketiga, pada umumnya mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2? Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Iya. Silakan. Cuka kan termasuk ke dalam senyawa kovalen dan garam termasuk ke dalam senyawa ion. Nah, cuka mempunyai bau yang sangat menyengat, sedangkan garam tidak mempunyai bau yang menyengat. Kenapa bisa seperti itu? Oh, cuka kenapa punya bau yang menyengat, sedangkan garam tidak ya, yang seperti yang sudah kita bahas di persepsi yang pertama tadi. Kalian belum tahu jawabannya ya. Nah, ada yang tahu sekarang jawabannya kira-kira apa? Ya? Saya Bu dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mau menjawab pertanyaan. Jika suatu zat padat atau cair tercium baunya, berarti zat tersebut mudah menguap atau memiliki titik didih rendah. Contohnya pada cuka mudah menguap dibandingkan garam. Nah, hal ini kan sesuai dengan sifat senyawa kovalen yang memiliki titik didih lebih rendah dari senyawa ion, makanya mudah menguap. Iya, betul sekali ya. Bagus sekali jawabannya. Jadi seperti apa yang sudah teman katakan tadi ya, bahwa cuka itu menguap itu salah satu ciri bahwa dia memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan garam dapur ya. Nah, karena cuka itu kan kalau kita lihat dia termasuk senyawa kovalen senyawa kovalen kan. Nah, kemudian kalau dia garam dapur senyawa apa? Senyawa ion. Nah, jadi titik didih untuk cuka itu lebih rendah dibandingkan dari garam dapur ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Baik, nah sekarang kita samakan persepsi dari hasil percobaan ini tadi ya. Nah, dari hasil percobaan ini ya, apakah sudah sepakat hasilnya sama setiap kelompok seperti ini? Sama apa beda? Kalau ada yang beda boleh dituliskan ke depan.
Sama apa beda? Loh, lihat dulu data percobaannya. Sama apa beda? Air dengan garam dapur itu larut. Air dengan kapur barus tidak larut. Air dan gula itu larut dan seterusnya. Sama apa beda? Oke, kalau sama baik. Nah, kita lihat dari yang pertama ini ya. Nah, di sini Ibu tuliskan dulu ya, air dengan minyak sebagai pelarut. Nah, kalau kita lihat air itu pelarut apa? Polar ya. Nah, air merupakan pelarut polar. Sedangkan minyak pelarut ya, pelarut non polar. Nah, kemudian garam dapur. Garam dapur ini merupakan senyawa apa? Senyawa ion ya. Kemudian gula kovalen polar ya. Oke, terus apa tadi satunya? Kapur barus ya. Kapur barus kovalen non polar. Nah, jadi kalau dilihat dari perbedaan kepolarannya ini, kita lihat dari data percobaannya seperti ini ya. Garam dapur dengan air itu larut, tetapi garam dapur tidak larut dalam minyak. Nah, dari sifat senyawa ionnya dapat diketahui bahwa bagaimana senyawa ion itu larut dalam air, tetapi dia tidak larut dalam ya minyak. Minyak itu bersifat apa tadi? Non polar ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa senyawa ion itu larut di dalam air ya, pelarut polar ya, terutama air, tetapi tidak larut dalam pelarut non polar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari yang ini ya, data yang kedua, kapur barus itu ternyata tidak larut dengan air, tetapi dia larut dengan minyak. Nah, jadi bisa disimpulkan bagaimana? Bisa disimpulkan bagaimana dari perbedaan kepolarannya itu? Nah, ini kapur barus itu tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam minyak. Jadi artinya apa? Kapur barus yang merupakan kovalen non-polar itu tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut non-polar. Nah, itu kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil dari data pengamatan tadi ya. Nah, kemudian air dengan gula itu larut, minyak dengan gula itu tidak larut. Nah, artinya apa? Gula ini kan sifatnya kovalen polar ya. Nah, dia larut dalam air yang juga merupakan pelarut polar, kan sama ya, sama sifatnya. Jadi dia bisa larut, tetapi dalam minyak karena dia berbeda kepolaran, maka dia tidak larut. Nah, itu sebabnya ya, kenapa suatu zat itu ada yang bisa larut, ada yang tidak bisa larut. Kalau dilihat dari kepolarannya itu beda kepolaran. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian dari data pengamatan yang kedua, di sini ada padatan garam dapur dan padatan gula. Dia tidak bisa menyalakan lampu, ini juga tidak bisa menyalakan lampu. Kemudian di larutan garam dapur dia dapat menyalakan lampu. Dan ada apanya tadi di elektrodanya? Ini kurang data pengamatannya. Ada apa tadi? Berbuih, ada gelembung-gelembungnya kan di elektrodanya. Adakah yang mengalami seperti itu? Ada ya. Nah, rata-rata kelompok pengamatannya di elektrodanya itu ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu artinya dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian kalau larutan gula bagaimana? Dia tidak dapat menyalakan lampu ya. Nah, dari data percobaan ini tadi, maka terjawab sudah rumusan masalah yang tadi ya, mengapa larutan garam itu bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa sebabnya tadi? Karena kalau dalam air ion-ionnya akan
bergerak bebas. Nah, akan bergerak bebas sehingga dia bisa menghantarkan arus listrik. Beda dengan yang padatan. Kalau padatan bagaimana? Kalau padatan, ion-ionnya bagaimana? Tidak bergerak bebas, masih terikat ya, sehingga dia tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti itu. Oke, baik. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran pada hari ini tentang sifat-sifat senyawa ion dan senyawa kovalen? Yuk, coba, ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, boleh, silakan. Dari kelompok 1, kesimpulan dari pelajaran hari ini, titik didih dan titik lelah senyawa ion lebih tinggi dan dari senyawa kovalen. Oke, titik didih dan titik lelah senyawa ion lebih tinggi dibandingkan senyawa kovalen, ya. Oke, apa lagi? Ya. Kesimpulan, senyawa ion larut dalam larut polar terutama air, tapi tidak larut dalam larut non-polar. Senyawa kovalen umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larut non-polar. Ya, baik ya, betul sekali apa yang sudah disimpulkan oleh kalian, bahwa kalau dilihat dari kelarutannya, maka senyawa ion itu akan larut dalam pelarut polar, yaitu air. Selain air juga dia bisa larut di amonia, ya. Nah, kemudian untuk senyawa ion ini dia tidak larut, umumnya tidak larut dalam pelarut nonpolar, ya. Kemudian untuk senyawa kovalen dia biasanya larut dalam pelarut nonpolar. Nah, dia jarang bisa larut di pelarut yang polar, tetapi kalau dia punya kovalennya itu bersifat polar, dia bisa larut dalam pelarut polar. Contohnya seperti HCl, ya. Ada beberapa memang senyawa kovalen polar itu yang bisa menghantarkan arus listrik, ya. Tapi dia dalam bentuk larutan seperti itu. Jadi dia larut dalam air. Oke. Lalu ada lagi yang mau menambahkan? Boleh, kayak Bu. Kelompok kami mendapatkan 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, senyawa ion dalam bentuk lelehan dan larutan dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan jika bentuknya padat tidak bisa menghantarkan arus listrik. Yang kedua, senyawa kovalen dalam bentuk padat, cairan dan gas tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil, ya. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, adakah yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan mengadakan evaluasi dulu.
Silakan dikerjakan. Kamu sudah dapat soalnya? Sudah. Oh iya. Silakan dikerjakan waktunya
Oke, silakan dikumpulkan. Ya, betul ya. Oke, kembali ke tempat dulu ya. Yuk, kumpul. Oke, sudah semua ya? Ya. Baik, kita akan lakukan refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran kita tadi, kira-kira apa yang paling menyenangkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Waktu prakteknya. Oh, waktu prakteknya. Senang praktek? Kalau cuma teori berarti nggak senang ya? Lebih asik praktek ya dibandingkan teori. Ya, baik ya. Ada kesulitan selama praktek? Tidak ada. Dalam diskusi kelompoknya maupun materi yang kita pelajari ini ada yang mengalami kesulitan? Nggak ada. Sudah paham semua? Paham. Oke, bagus sekali. Aduh, pintar-pintar semua ya anak ibu ya. Kita beri aplaus untuk kalian. Terus semangat belajarnya ya. Untuk minggu depan nanti kalian baca dulu materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nanti dibaca dulu, dipahami supaya nanti pada waktu kita pembelajaran kalian minimal sudah membaca ya dari buku atau literatur tentang materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Silakan Yuda dipimpin doanya teman-temannya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebentar. Ya baik, terima kasih Yuda. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas keaktifannya dan juga semangat belajarnya. Pertahankan terus agar selalu semangat dalam belajar ya. Selamat pagi, silakan melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.